Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan, NPM 7192 Saya akan menjelaskan tentang hubungan koperasi dan kewirakoperasian. Pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Fungsi kewirakoperasian ada 3, yaitu kewirakoperasian rutin, kewirakoperasian arbitrase, dan kewirakoperasian inovatif. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi, usaha, atau koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi, dan lain-lain. Kewirakoperasian arbitrase di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan itu memberikan peluang yang menguntungkan. Kewirakoperasian inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Tipe-tipe kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian anggota. Sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional, koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat adalah orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi, dalam hal ini Departemen Koperasi beserta jajarannya. Yang keempat, kewirakoperasian katalis berarti pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis ini mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi. Tugas-tugas kewirakoperasian. Yang pertama, mendukung koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya, koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas, demikian dan seterusnya. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Tugas wirakoperasi yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi seperti biaya pencarian informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya risiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Ketiga, pemanfaatan interlinkage market adalah hubungan antar pelaku ekonomi di pasar. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam memberikan pemodalan yang baru. Prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif, yang kedua melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.